Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat bagi kita semua. Saat ini saya sedang berada di kelompok Tani Harapan Karya, yaitu di tempatnya Bapak Sukawi. Beliau adalah demonstrator yang akan membantu dalam pelaksanaan praktikum pemanfaatan limbah pertanian, yaitu pembuatan pupuk vokasi. Pada kali ini praktek yang saya lakukan adalah praktek unit 2 pengolahan atau pemanfaatan limbah pertanian. Dalam hal ini adalah pembuatan pupuk vokasi. Nah, sebelum kita lakukan praktek, maka langkah baiknya kita perkenalkan dulu bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan pupuk vokasi. Yang pertama adalah Oh ya, sebelumnya saya lupa, saya ingin memperkenalkan lebih dahulu. Nama saya Lulik Cuk Sambedo, nomor induk mahasiswa 0440349667. Pada saat ini ingin melakukan praktek pembuatan pupuk vokasi di kediamannya kelompok Tani Harapan Karya, yaitu di tempat Bapak Sukawi. Beliau adalah Bapak Sukawi yang akan membantu mendemonstrasikan pembuatan pupuk vokasi tersebut. Sebelumnya kita lakukan praktek, ini ada beberapa bahan yang perlu kita ketahui. Yang pertama ini adalah E4. Nah, ini adalah dekompositor yang berguna untuk membantu mempercepat proses pelapukan dalam hal pembuatan pupuk vokasi. Dan yang kedua adalah sekam padi. Ini seperti ini sekamnya. Seperti ini. Yang berikutnya ada ini bekatol atau dedak sekam padi. Seperti ini. Kemudian ada lagi molase. Ini yang digunakan untuk mengaktifkan bakteri E4. Kemudian yang bahan berikutnya adalah ini kohi atau kotoran ternak, kotoran sapi, ini yang akan digunakan untuk pembuatan pupuk vokasi. Oke, kita lanjut ke praktek. Silahkan Pak Kawin untuk mempraktekkan. Oke, yang pertama kita campurkan dulu E4 sebanyak kurang lebih 2 tutup untuk aplikasi. Kemudian kita campur molase atau enzim apa namanya, ini bisa berasal dari tetes tebu atau gula pasir bisa. Kemudian kita tambahkan air. Kita aduk dulu sampai merata. Itu kita masukkan sekam padi di larutannya ya, supaya supaya mudah tercampur. Jadi kalau kita campurkan di sini jadi mudah tercampur, kalau di sini nanti agak susah. Jadi kita langsung aja masuk ke sini. Setelah tercampur semuanya, kita taburkan di kohinya.
akan diaduk dulu Pak. Campur merata. Oke, setelah siap kita ratakan, kita campur merata, kemudian kita taburkan dedak atau katul. Ini fungsinya adalah untuk memberi makanan pada bakteri. Nah, inilah untuk setelah dilakukan pencampuran, ini yang terakhir adalah pemberian bekatul untuk memberi makan pada bakteri. Dan setelah selesai kita lakukan penutupan menggunakan karung atau terpal ya. Oke, setelah dilakukan penutupan, ini dibiarkan atau difermentasi selama kurang lebih 7 hari atau sampai 7-10 hari. Kemudian baru kita lihat. Kemudian untuk mengetahui apakah pupuk bekas ini sudah jadi, maka kita perlu membukanya, melihat suhu atau istilahnya suhu udara ya, supaya kita bisa mengetahui seberapa keadaannya, apa panas atau enggak. Kalau panas, kalau kita bisa mengeceknya bisa menggunakan termometer, tapi kalau tidak ada kita bisa memasukkan tangan. Kalau kondisi panas berarti ini harus dibalik supaya terjadi pencampuran yang baik. Oke, setelah nanti selama 7 hari atau 10 hari lah paling lambat, baru kita buka apakah sudah jadi atau belum. Kalau tandanya jadi, ini kalau udah jadi ini berarti terdapat benang-benang miselium atau seperti sarang laba-laba lah. Jadi nampak seperti benang-benang, jadi itu tandanya sudah jadi. Kemudian berikutnya, setelah itu ini ada contoh dari Pak Sukawi yang sudah jadi. Nah, ini bisa dilihat, nah ini seperti ini. Jadi pupuk bukasi yang udah jadi seperti ini udah jadi ini. Jadi siap untuk dipakai atau digunakan untuk pemupukan. Berikut praktikum yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.